Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya yang tersucikan dan para sahabatnya yang senantiasa kita nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pada halaman 20. Alinea yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-istiwa'u bil istiqrar, persemayangan Allah yang ditafsir dengan bertempat. Ini ada nanti satu pendapat bahwa menafsirkan istiwa di Al-Quran dan disebutkan Ar-Rahmanu alal arsistawa, bahwa Allah bersemayam di ars. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa al-istiwa itu ditafsir dengan istiqrar, bertempat. Wala yasihus ziyadatu ala sifatil istiwa'i bijtihadin awistinbatin bal yajibul iktifa'u bima waruda fin nasi duna ziyadatin aw naqsin li'annal mawdu'a la yadkhulu fihil aqlu wan nadhuru wa innama mawfiqul aqli huwa taslimu wal imanu bima ja'a kama ja'a, kama qala al-imam Syafi'i wa huwa min kibari a'immatis salaf, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah min ghairi tasbihin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyifin laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wala yasihu, dan tidak sah, ziyadatu ala sifatil istiwa, menambah atas sifat istiwa, bijtihadin, dengan ijtihad awistinbatin atau pemikiran lain. Jadi persifatan Allah kalau istiwa bersemayam ya sudah. Bal yajibul iktifa'u, bahkan wajib mencukupkan bima waruda fin nasi, dengan apa yang dinyatakan dalam nas Al-Quran atau apa yang datang dari nas Al-Quran sewaruda itu, duna ziyadatin au naqsin, tanpa menambah atau mengurangi. Li'annal mawdu'a, karena sungguhnya masalah ini la yadkhulu fihil aqlu wan nadhur, tidak masuk ini masalah dalam akal dan pikiran. Wa innama maufiqul akli, dan sesungguhnya permasalahan ini akal berhenti. Maufiqul akli,
Huwa taslimu wal imanu, dia akal hanya menyerah dan beriman, bima ja'a kama ja'a, dengan sesuatu yang datang dari Allah sebagaimana yang datang dari Allah. Kama qala Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, wa huwa min kibari a'immatis salaf, dan dia Imam Syafi'i termasuk tokoh imam besar dari ulama salaf. Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bima ja'a anillah, dan aku beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah, ala muradillah, atas yang dimaksud Allah, min ghairi tasbihin, dengan ketiadaan penyerupaan, wala ta'tilin, dan ketiadaan mengusungkan, wala tamthilin, dan ketiadaan mencontohkan, wala ta'yifin, dan ketiadaan mengetahui kondisinya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang menyamai Allah, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Qolal Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Haramain, semoga Allah merahmati beliau, Imam Haramain, ajma'al muslimuna, kaum muslimin sepakat, alaman itakdiri sifati mujtahadin, melarang menakdirkan atau mengapresiasikan sifat yang diijtihadkan fiha, pada sifat itu, lillahi azza wa jalla, bagi Allah azza wa jalla. La yatawassulu fiha, tidak mencapai dalam sifat Allah itu, ila qat'in bi aqlin aw sam'in, sesuatu yang putus dengan akal atau dengan mendengar. Sehingga ketika mentafsirkan tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya, ini kan ada beberapa ulama tafsir. Makanya nanti coba yang artinya digunakan oleh ulama-ulama salaf, ini artinya nanti kita juga coba. Wa ajma'al muhaqqiquna, dan sepakat ulama muhaqqiqun, ala dhawahiru yasihu tahsisuha, bahwa sesuatu yang dohir-dohir boleh ditaksis, boleh dikhususkan yang dohir itu, autar buha, atau boleh ditinggalkan, bimala yukta'u bihi, dengan sesuatu yang tidak diputuskan, min ahbaril ahadi wal akyasah, dengan sesuatu itu dari hadis ahad dan qiyas. Wama yutraku bimala yukta'u bihi kaifa yukta'u bihi, dan sesuatu yang bisa ditinggalkan dengan sesuatu yang tidak diputuskan dengannya, bagaimana diputuskan dengannya. Undur takliki ala Saifi Sukil birrati ala Ibni Sukil Isubki, ini keterangan. Lihat komentar Saif As-Sukil dalam menanggapi Ibnu Sukil Al-Subki, Shorifah 58. Wa ma nusiba ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qoulihi ta'ala istawa 'alal arsy istaqarra 'alal arsy wa qadim tala'a bihi aw su'ida ilaihi au istawat indal khalaik wa ma ila dzalika. Wa ma nusiba ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan bermula suatu tafsir yang dinisbahkan seorang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menurut orang itu, annahu qala
fi qouli ta'ala, bahwa Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala, istawa alal ars, istaqarra alal ars, bahwa istawa alal ars ini ditafsirkan dengan istaqarra alal ars, Allah itu bertempat di atas ars. Wa qatim tala abihi, dan sungguh Allah memenuhi ars, kata mereka. Au sa'ida ilahi, atau Allah naik menuju ars. Au istawat indal khalaik, atau bersemayam di sisi Allah makhluk-makhluk. Wa ma ila dalik, dan seterusnya. Ini perkataan seorang, katanya Ibnu Abbas mengatakan gitu. Fadzalika min riwayati Abi Sholeh wa Muhammad bin Marwan al-Kalbi. Maka ini diriwayatkan dari Abi Sholeh dan Muhammad bin Marwan al-Kalbi. Nah, apakah benar itu bahwa riwayat itu betul-betul dari Ibnu Abbas? Karena sebagian para ulama bahwa al-Kalbi ini rekam jejaknya sebagai perawi hadis itu sering dusta. Maka coba kita tengok penjelasan berikutnya. Qolal Baihaqi kulluhum matrukun inda ahlil ilmi bil hadis. Menurut Baihaqi, seluruh perawi-perawi dari sisi ahli ilmu hadis meninggalkan itu riwayatnya al-Kalbi. La yahtajuna bi syai'in min riwayatihim, tidak menjadi hujah dari riwayat mereka al-Kalbi dan Abi Sholeh. Abi Sholeh ini gurunya al-Kalbi. Likasratil manakiri fiha, karena banyak kemungkaran-kemungkaran pada riwayat mereka. Wa dhuhurul kidbi minhum fi riwayatihim, dan nampak dusta dari mereka dalam riwayat mereka itu. Jadi suatu yang tidak benar kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa tafsir istawa al ars itu dengan penafsiran istaqarra al ars, bertempat atau menetap di atas ars. Karena Kalbi ini sedang dusta dan mengada-ada. Ini betul tak singgung sedikit tentang ilmu rawi hadis, termasuk ilmu hadisin itu juga ya, aku mengenal beberapa perawi-perawi. Dan dalam tafsir Fahrul Razi itu Kalbi pernah meriwayatkan Rasulullah itu di situ yubayyinuhunna wa umar rasulihunna, rawahul Kalbi. Rasulullah pernah membaiat wanita-wanita Ansor, kemudian Umar yang suruh menyalaminya, rawahul Kalbi. Jadi baiat dan di dalam janji dan sebagainya. Nah, ini dalam kitab Majmu'ah As-Sabah karangan Bib As-Sogak bahwa itu kirbin, itu dusta. Qala Ali binul Madini sami'tu Yahya bin Sa'id al-Quttanu yuhadditsu an Sufyan qala al-Kalbi qala li Abu Sholeh kullu ma hadastuka irbun. Qala Ali bin Madin, berkata Ali bin Madin, sami'tu Yahya bin Sa'id al-Quttan, aku mendengar Yahya bin Sa'id al-Quttan yuhaddisu an Sufyan, hadis dari Abu Sufyan. Qala berkata, qala al-Kalbi, Kalbi berkata, qala li Abu Sholeh kullu ma hadastuka irbun, berkata kepada Abu Sholeh, semua hadis yang saya ajarkan kepadamu itu dusta. Ini sudah ngomong itu juga, dan hadis untuk kepentingan begitu. Wa an Sufyan anil Kalbi qala li Abu Sholeh undur kulla syai'in rawaitu anni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fala tarwihi.
Wa an Sufyan anil Kalbi kola, dari Sufyan dari Al-Kalbi berkata, kola li Abu Soleh, Al-Kalbi berkata dari Abi Soleh, undur, lihatlah, tengoklah, kulla syai'in rawaitu anni, semua riwayat dari saya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fala tarwihi, jangan kamu riwayatkan itu. Waqala Yahya bin Ma'in, dan berkata Yahya bin Ma'in, Al-Kalbi laisa bisyai'in, Kalbi itu tidak ada apa-apanya. Qala al-Imam al-Bukhari, Muhammad ibnu Marwan Al-Kalbi Al-Kufi, Sohibul Kalbi, sakatu anhu, wala yaktubu hadisahu al-batah. Wa qala al-Imam Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, Muhammad ibnu Marwan Al-Kalbi Al-Kufi, Sohibul Kalbi, Muhammad bin Marwan Al-Kalbi Al-Kufi yang punya nisbah Kalbi, sakatu, ulama-ulama hadis diam, anhu dari itu, wala yaktubu hadisahu al-batah, dan tidak ditulis orang itu hadis Kalbi sama sekali. Ini Kalbi ini meninggal 120 Hijriah dari kelompok tabi'in. Qultu, aku berkata, kata musonef itu, kata pengarang, wa kaifa yahuzu, bagaimana boleh antakuna mislu hadhil aqawili sohihatun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa semisal kaul-kaul itu dari benar, itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, summa la yarfiha wa la ya'rifuha ahadun min ashabihil asbat ma'a siddatil hajati ila ma'rifatuha al-asma'u wasifatu mahadfin yasiruh disoro, sumala yarwiha, kemudian tidak meriwayatkan. Bagaimana boleh semisal kaul itu dari Ibnu Abbas tapi dia tidak meriwayatkan, wala ya'rifuha ahadun min ashabil asbat, dan tidak mengenal satupun dari sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang tetap, ma'asiddatil hajati ila ma'rifatuha, serta tidak sangat butuh atau berusaha untuk mengetahuinya, yakni para sahabat-sahabat Ibnu Abbas itu. Al-asma'u, baik dari namanya, sifatu, sifatnya, mahadfin yasiruh disoron, dengan mudahnya dihapus atau tertutup. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Kalbi ini mau mengada-ada, dusta itu. Ini Al-Kalbi ini termasuk nanti kelompok, ada temannya itu kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu kelompok sing bahwa Allah wujud, berdongkrok, yang berpendapat tentang as. Ini kelompok-kelompok ini nanti ada. Jadi sejak zaman dulu memang sudah ada, yang semengada itu sudah ada ya. Karena memang disitulah kontrolnya para ulama-ulama salaf ini menjadikan kontrol yang sekarang musim Amerika ada ya, kalau merasa melu ngomong naik fulan dia laisa bisya'in, surah apa-apa dia urasa, tapi tertib kontrol. Walhasil untuk menjadi pegangan kita, qala tabi'iyul jalilu al-imamu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala fi kitabihil wasiyah, berkata tabi'in yang hebat Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Wasiyah, nukiru bi anna Allah ta'ala alal arsistawa min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastiqrarun alaihi. Nukiru bi anna Allah ta'ala alal arsistawa, kami mengakui bahwa
Allah Ta'ala itu di atas ars bersemayam. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun, tidak dengan berhajat kepada Allah. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun, dari ketiadaan bahwa Allah itu berhajat atau butuh dengan ars itu. Wastiqrarun alaihi, dan tetap di atas ars. Sehingga itu makna Al-Quran Ar-Rahman ala asistawa, tapi bukan berarti bertempat ya seakan-akan itu jisim. Wa huwa hafidhul arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyaj, dan dia Allah memelihara ars dan selain ars tanpa Allah berhajat atau butuh kepadanya. Insar atas bukti dan lain-lain secara bersama-sama. Nah sekarang al-istiwa'u wa ziyadatu lafziyah, ini pembahasan lagi. Allah bersemayam ditambah dengan lafaz dzat. Al-istiwa'u wa ziyadatu lafziyah, Allah bersemayam ditambah dengan lafaz dzat. Kadzalika yajibul iltizamu bil waridi fi sifatil istiwa'i duna ziyadati lafzi bidzatihi. Kadzalika yajibul iltizamu, seperti demikian wajib melazimi bil waridi fi sifatil istiwa, dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis dalam sifat bersemayam, duna ziyadatil lafzi bidzatihi, tidak ditambah dengan lafaz dengan zatnya. Tidak usah Allah itu bersemayam dengan zatnya. Faqad sami'na ba'dahum yaqulu bighairi dalilin minal kitabi was sunnah. Sungguh kami mendengar sebagian dari mereka mengatakan tanpa bukti, tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inna Allaha ta'ala istawa bidzatihi fawqal arsy badalan min istawa alal arsy ats-tsabitu binasil Qur'an, binasil Qur'anul Karim. Inna Allaha ta'ala istawa bidzatihi fawqal arsy, sungguhnya Allah Ta'ala bersemayam dengan zatnya di atas ars. Ini pendapat sih, coba pembelaan sih. Batalan min istiwa alal ars, dia menggantikan dari bersemayam atas ars. Jadi aslinya ya Ar-Rahmanu alal ars istawa, bersemayam, tapi ini tambahi istawa bidzatihi fawqal ars. Allah itu bersemayam itu dengan zatnya di atas ars. Ats-tsabitu binasil Qur'anul Karim, yang tetap dengan nas Al-Qur'an Karim. Yang Allah bersemayam itu yang sesuai dengan nas Al-Qur'an. Kemudian dari kalangan ulama salaf ini artinya memaksakan untuk berpendapat juga wa inna Allaha ba'inun min khalqihi, sesungguhnya Allah itu jauh dari makhluknya. Ini kata kalangan ulama salaf. Wa lafdzu ba'inun min khalqihi, dan lafaz jauh dari makhluknya lam yarid fi kitabi wala sunnah, itu juga tidak datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Soalnya gua artinya bahwa Allah itu semayam menetap, sehingga ada satu perkataan dari ulama salaf itu inna Allaha ba'inun min khalqihi wa inna ma atlaqahu, dan ini sungguhnya menggunakan ini lafaz man atlaqahu minas salaf
orang yang menggunakan lafaz ba'inun min hulki ini dari ulama salaf bimakna nafil mumanazajati, itu dengan arti menafikan bercampur. Padahal itu tidak dalam Al-Quran, tapi menafikan bahwa Allah itu tidak bercampur. Rodda ala Jahmin wa atba'ihil Jahmiyah, mereka menolak atas Jahim. Bukan ada Jahim, itu kan Jahman bin Sofan, itu ada seorang Jahman bin Sofan, wa atba'ihil Jahmiyah, dan pengikut-pengikutnya paham Jahmiyah. Jadi paham Jahmiyah ini pengikutnya Jahman bin Sofyan ini, dia beranggapan bahwa Allah itu duduk di ars, Allah ini mendongkrong yo. Ini kelompoknya kelompok Jahman bin Sofyan. La bimaknal ibti'ad bil musafah, bukan dimaknai jauh dengan jarak. Jadi mengatakan ba'inun ini karena memang menolak paham Jahman bin Sofyan yang menjisimkan bahwa Allah itu duduk di atas ars. Ini dengan melafalkan wa inna huwa ba'inun min khalqihi, bahwa Allah itu jauh, tapi bimaknal la bimaknal ibtial, bukan dimaknai jauh bil musafah dengan jarak. Ta'ala Allahu an dzalika, ma tinggi Allah atas yang demikian itu, kama sarraha bidzalika fil asma'i was sifat, sebagaimana dinyatakan dengan demikian dalam asma dan sifat. Wa amma lafdhu fawqal arsy falam yarid marfu'an illa fi ba'di turki hadisil awal min riwayat ibni Mandah fit tauhid. Wa amma lafdhu fawqal arsy, dan adapun lafaz fawqal arsy, di atas ars, falam yarid marfu'an, maka tidak datang lafaz itu di hadis-hadis marfu. Illa fi ba'di turki hadisil awal min riwayat ibni Mandah fit tauhid, kecuali pada sebagian jalan hadis al-awal dari riwayat Ibnu Mandah dalam tauhid. Ini al-awal itu pernah disebut kelompok-kelompok Ibnu Mandah dan sebagainya menafsirkan ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tamaniyatan, itu pada hari 8 malaikat menunjuk asnya Tuhan di atas kepala mereka. Beliau menafsirkan al-awal itu seakan-akan yang wajahnya mirip kambing. Al-awal, sehingga tersebutan ini bangsa hadis al-awal itu maksudnya. Wa fi sanatihi Abdullah bin Umairah majhulul hal, dan dalam riwayat hadis ini Abdullah bin Umairah tidak diketahui. Walam yutrikul ahnaf fadlan anil Abbas, dan tidak pernah bertemu dengan al-ahnaf fadlan anil Abbas, lebih-lebih dengan Ibnu Abbas. Undur at-ta'lif ala Sayfi Sukil di Suki, lihat komentar Saif Sukil dalam menanggapi Subhi ini Ifah 47. Wa qala salafis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Alyani fi muqaddimatil muhtasari kitabil ulu lil Imam Ad-Dhahabi, dan berkata ulama salaf Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam muqaddimah ringkasan kitab Al-Ulu oleh Imam Dhahabi, ba'da kalamu wa min hadal ardi,
setelah berbicara dan dalam acara ini, tabayyana anna hataini, menjelaskan bahwa sesungguhnya dua ini alaf dhotaini bidatihi bainun, sesungguhnya lafaz dua ini yaitu lafaz bidatihi dan bainun lahum takuna ma'rufatain, tidak ada dalam hadis marfu keduanya. Fi ahdis sahabati ridwanullahi alaihim, di era sahabat radhiyallahu, wala fi ahdi tabi'ina, dan juga tidak ada di era tabi'in. Fa'id la uhuma ina idin muhdasun, rilis mereka kemudian diperbaiki. Qultu, saya berkata, wala fi ahdi tabi'ina, dan tidak ada di era tabi'in, walakin akan tetapi lamab tada'al jahmu wa atba'uhu al-qaula, ketika saat itu dibuat oleh Jaham dan pengikut-pengikutnya berkata bi annallaha fi kulli makan, bahwa Allah itu ada di tiap-tiap tempat, iktadho dzururatul bayan, ini memaksa, dzururatul iktadho, butuh penjelasan, menuturkan itu, iktadho dzururatul bayan, menuntut penjelasan darurat atau butuh penjelasan. Ayat talaffadhu haula'il a'immatul a'lam, menuturkan itu imam-imam yang a'lam, bilafzi ba'inun, dan lafaz ba'inun, yang jauh tadi, duna ayyung kirahu ahadu minkum, tanpa ada yang mengingkari mereka satu jua pun. Sehingga ini lafaz ba'inun, Allah itu jauh dengan makhluknya ini, untuk menangkal dari bahwa kata-kata yang mujassimah itu. Sehingga innallaha ba'inun min khalqihi, karena ada innallaha ta'ala istawa bidzatihi fawqal as, Allah Ta'ala ini bersemayam dengan zatnya fawqal as, bertempat. Nah ini yang sing kelompok Jahmiyah kemudian dibuat satu artinya harus di situ dzururatul bayan, itu apa, keterangan yang dzururah, harus akhirnya sama-sama tidak artinya diambil dari sunnah, tapi melarang innallaha ba'inun min khalqihi. Ini akidah yang benar dhisik. Nah nek Pak munggah sing nang tauhid maneh dalam hadis kursi, mawasa'ani ardi wala ma'i wa wasa'ani qulbu abdil mu'min, wa bumi dan langitku tidak akan memenuhiku, tapi hati hambaku yang mukmin itu yang bisa memenuhi. Nah ini kan ini tauhid, tapi akidah bener dhisik. Soalnya akidah wis salah, perasaan yang jurong-grong itu ini kelompok-kelompok Jahmiyah, kelompok-kelompok salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ini makanya kitabku Allah ini adalah tergolong kitab akidah. Untuk aku mengatakan lakot ro'a ulaika waduna dalilan, sungguh melihat mereka itu tanpa bukti atau tanpa dalil. Ansabila rodda alal jahmil ladhi hukima alaihi bil kufri wa kutila alaihi, mereka itu tanpa dalil buat jalan menolak atas Jaham tadi, Jaham bin Sufyan, yaitu ia Jaham dihukumi kafir dan wa kutila alaihi, dan dibunuh padanya, Jaham dibunuh pada saat itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa talaffuzu bima yuhimu tasbiha wa tatsima fi haqqillahi ta'ala wal khulula fi makan, yaitu dia menuturkan sesuatu yang memberi sangka atau menyangkakan, menyerupakan Allah dan menjisimkan Allah,
dalam hak Allah Ta'ala dan bertempat dalam satu tempat. Wal qulul fil makan. Sehingga kalau Allah itu bersemayam ditafsirkan artinya fauqal duduk, nah sebelum ada ars, gimana? Nah, ini pendapat para mujassimah. Faqalu mustawin bidzatihi wa ba'inun an khalqihi fadafa'u ta'tilal juhmi wa ta'wilahu bisyai'in qoribin ghairi. Mereka berkata Allah itu bersemayam dengan zatnya dan jauh dari makhluknya. Fadafa'u ta'tilal juhmi wa ta'wilahu bisyai'in qoribin. Mereka menolak taktil jaham dan takwil jaham dengan sesuatu yang dekat tidak jauh. Wa ba'idin min haitsu lafdhu, dengan sesuatu yang dekat tidak jauh dari sisi lafaz. Bin Tatsimi Muhammad bin Karomi As-Sijstani, dari menjisimkan Muhammad bin Karom As-Sijstani. Ini kelompok mujassimah juga. Muhammad bin Karom As-Sijstani ini paham mujassimah. Hatta dhuharu ka'annahum awliya Allah, sehingga mereka itu nampak seakan-akan mereka itu para wali-wali Allah Ta'ala. Karena dia kelompok menjisimkan dhuharu ka'annahum awliya Allah Ta'ala, seakan mereka itu nampak para Allah Ta'ala. Yudhaifuna ilaihi, mereka menyandarkan kepada Allah masya'a min al-qobi hirson al-tauhid. Mereka menyandarkan kepada Allah apa-apa yang mereka kehendaki dari gelar-gelar karena ingin dianggap ahli tauhid. Ini biasanya mengada-ada dari dulu kering, ya. Sering mengada-ada. Banyak sekarang pun orang mengaku bertemu dengan Nabi, ya. Memang para ulama sepakat bahwa seorang yang sudah jernih hatinya bisa bertemu dengan Nabi SAW. Dan Rasulullah pun bersabda, waman ro'ani fil manam, siapa yang bertemu saya dalam tidurnya, faqad ro'ani hakon, hal itu sama dengan bertemu dengan sesungguhnya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bisurati, karena setan tidak bisa menyamai saya. Nah, namun ini kalau dulu Ibnu Sirin, coba ciri-cirinya ya apa? Kalau dia dari kamu ini bertemu Nabi, kalau bukan kamu tidak. Dan Rasulullah pun akhirnya tegas, waman kadzdzaba alayya muta'ammadan, barang siapa yang berdusta atas diriku, ya, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dalam neraka. Temu Nabi, ya, itu tanda itu, ya. Nah, ini sudah dulu sudah ada, artinya yang mengada-ada itu sudah ada. Ala laitahum sakatu, apinya menang baik, ini kata bahasa ini. Alangkah baiknya mereka itu diam, orang semua ada. Ya. Ala laitahum sakatu, alangkah baiknya mereka itu diam. Au nazzahu fawalu kama fa'alas salah, atau mensucikan Allah dan menyerahkan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Qala al-Imam Tabi'il al-Jalil Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, berkata imam dari tabi'in yang hebat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala,
la yambaghi li ahadin ayyan tiko fillahi ta'ala bisya'in min dzatihi. Tidak patut seorang itu bertutur dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari zatnya. Jadi seakan-akan hanya ini dari Allah ya. Walakin akan tetapi yasifuhu bima wasofa subhanahu bihi nafsahu, dia terus mensifatkan Allah itu dengan sesuatu yang mensifatkan Allah dengan dirinya. Wala yaqulu fihi biru'yihi syai'an, dan tidak boleh dia mengatakan tentang Allah dengan pendapatnya sendiri, dengan ru'yu, dengan pikirannya dulu. Idhud dalil Soifah 44-45. Idhud dalil ini memperjelas bukti. Saya kira itu nanti bisa minggu depan dilanjutkan, dan sebagai satu gambaran mudah-mudahan artinya sejak dulu, tapi kita perlunya artinya setiap generasi ulama-ulama salaf yang sejak dulu itu, karena penyimpangan sejak dulu ada. Ya perlu pintar-pintar ngalim-ngalim dari mulai generasi tabiin sampai sini. Nah, inilah sambung artinya kalau kita mengkaji masih dengan panduan-panduannya kita bersalaf sehingga terjaga artinya dari akidahnya yang benar ya, dari mazhab itu ya, dan itulah yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan ilmu zahir dan ilmu batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin di dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina
dinil qawi wassolihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibatika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Somad Al Jawani.